Edit, lanjutkan mengedit. Chang Zongtong mencibir, Muyun datang ke kota kuno Changmao. Apa dia tidak tahu kita semua ada di kota kuno Changmao? Dia datang untuk mati. Di mana kebetulan seperti itu? Beberapa orang di Changmian terbunuh tadi malam, dan Wang Mengen dibunuh oleh Muyun. Qiu Yongchao berkata dengan marah, apakah kamu tidak percaya? Seseorang, kata-kata Qiu Yongchao jatuh, dan seseorang segera maju dengan tubuh Wang Mengen. Melihat mayat itu, Chang Zongtong lalu berkata, Wang Mengen sudah mati. Izinkan saya bertanya, di mana Li Chun dan Duer? Mereka bertiga adalah satu tim. Di mana mereka? Qiu Yongchao dan Ding Suri tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Wang Mengen meninggal tadi malam. Li Chun dan Duer benar-benar menghilang. Mereka mencari sepanjang malam dan tidak mendapat kabar sama sekali. Tidak bisa menjawab. Chang Zongtong mendengus, apalagi yang ingin kamu perdebatkan? Wang Mengen terbunuh ketika dia membunuh keluarga Changku, dan dua lainnya disembunyikan olehmu. Mulut berdarah. Qiu Yongchao berteriak, kamu berada di surga, jangan bicara omong kosong di sini. Omong kosong, menurutku kamu berbicara omong kosong. Laki-laki dan kuda di kedua sisi akan bertarung ketika mereka melihat pedang terhunus dan panah terhunus. Semuanya, padamkan apinya, padamkan apinya. Saat itu, sekelompok orang lain datang dari kejauhan. Beberapa sosok pertama mengenakan berbagai kostum dan memakai simbol sekte Tianfeng. Ketiga pemimpin tersebut juga memiliki momentum yang berbeda-beda, namun tanpa terkecuali mereka sangat kuat. Di tengah adalah seorang wanita, yang penampilannya bermartabat, megah, kuat, dan tidak dapat diprediksi. Wanita itu tersenyum dan berkata, ada apa? Sangat marah. Chang Zongtong, Qiu Yongchao, jangan lupa bahwa para tetua sekte memiliki perintah untuk membiarkan kita hidup harmonis di sini dan menangkap Muyun. Mendengar ini, Chang Zongtong, Qiu Yongchao dan lainnya mengurangi keganasan di mata mereka dan menjadi lebih rasional. Saat ini, kedua belah pihak menjelaskan bahwa Sang Yunxi, dengan mata cerah dan gigi cerah, tersenyum dan berkata, dua orang, jangan dimanfaatkan oleh orang lain. Saya tidak bisa mengatakannya. Chang Mian, Wang Mengen dan yang lainnya mati di tangan Muyun. Mendengar perkataan Sang Yunxi, Chang Zongtong tertawa terbahak-bahak. Sang Yunxi, apakah Muyun muridmu dari sekte Tianfeng? Ketika dia terkenal, apa wilayahnya? 7 pilar Taoisme. Apakah menurutmu dia telah mencapai level Tao dalam setahun terakhir? Sang Yunxi mengerutkan kening dan berkata perlahan, jika anak ini memiliki 7 pilar Tao, dia bisa membunuh 9 pilar Tao. Jika dia mencapai 8 pilar Tao dan 9 pilar Tao sekarang, dia mungkin tidak dapat membunuh platform Tao. Kita semua merasa bahwa pernyataan ini cukup masuk akal. Orang-orang sudah memahami penyelidikan Muyun, jadi mereka tidak akan gegabah. Seperti yang Anda katakan, dalam lebih dari setahun, dia mencapai tingkat ke-8 dan ke-9, dan mampu membunuh Master Dautai tingkat pertama, seperti Chang Mian, Chang Qin dan Wang Mengen, secara diam-diam di bawah mata kita. Terlebih lagi, Li Chun, Duer dan yang lainnya telah menghilang. Apakah kamu percaya ini? Saat ini, ada banyak celah, dan satu Muyun bisa melakukannya. Kini, Sang Yunxi juga sedikit bingung harus menjelaskan apa. Masalah ini benar-benar disampaikan kepada Muyun, yang tidak masuk akal. Mereka tidak meremehkan Muyun, tapi bisakah Muyun berkembang hingga titik ini dalam waktu singkat? Dan, Muyun sendiri pergi hari itu, tapi dia terluka parah. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Siapapun dapat melihat beberapa masalah. Sang Yunxi kemudian berkata, Chang Zongtong, Qiu Yongchao, ini tidak sesederhana itu. Lebih baik semua orang tenang. Sekarang kita sudah mendapat kabar tentang Muyun, lebih baik kandas sementara. Kita akan membuat rencana setelah kita menangkap Muyun. Chang Zongtong, Chang Mengyin, Chang tersenyum, semuanya terlihat buruk. Qiu Yongchao dan Ding Suri juga acuh tak acuh. Namun dengan bujukan Sang Yunxi, jelas kedua belah pihak tidak akan bertengkar. Saat ini, ratusan kaki dari kerumunan, sesosok tubuh berdiri di gedung setinggi 100 meter. Apakah menurutmu jika kamu merencanakan dengan baik dan tidak melewatkan apapun, mereka akan bertarung? Li Chun mencibir, Muyun, kamu salah perhitungan. Apakah kamu sangat bahagia? Muyun memandang Li Chun yang dipenjara dan tidak bisa menahan tawa, saya tidak bermaksud membiarkan mereka bertarung seperti ini. Itu tidak bodoh. Tidak ada bukti langsung. Bagaimana kita bisa bertarung?
Li Chun dan Duer tercengang. Aku hanya ingin memetik duri dan membuat mereka terasing satu sama lain. Jika aku ingin mereka bertarung, aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekarang Muyun telah mencapai Dautai tingkat pertama, dan tidak akan ada masalah dalam menghadapi seni bela diri tingkat 3 dan 4. Namun sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa bermain di 5 atau 6 level. Terlebih lagi, meskipun Anda bisa bermain, Anda mungkin bisa bermain satu atau grup. Diperkirakan Anda bisa melakukannya setelah takdir Anda. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana antara Istana Xiao Yao dan anak-anak Chang jelas-jelas salah. Tian Feng adalah nada tengah. Namun, dalam beberapa hari, beberapa konflik memang terjadi. Pada hari ini, di malam hari, di sebuah jalan di distrik Dongcheng, Muyun berubah menjadi seorang anak berkebangsaan Chang, berjalan di jalan dan perlahan-lahan sampai di sebuah rumah besar. Rumah besar ini telah menyiapkan susunannya, bahkan jika Muyun sekarang dapat disebut sebagai master susunan Tao kelas 1 sejati, sulit untuk masuk dengan tenang. Ada ketukan di pintu. Siapa? Suara tidak sabar terdengar di halaman. Saudara Chang Jun, ini aku, Chang Gu. Muyun mencubit tenggorokannya dan berkata. Pintu terbuka dan melihat ke arah Muyun yang berubah menjadi Chang. Pakaian Chang Jun sedikit tidak rapi. Dia tidak puas dan berkata, bocah bau, kenapa? Muyun tersenyum dan berkata, jangan lakukan apapun, bunuh kamu. Hah, sebelum Chang Jun bisa bereaksi, Muyun menggoyangkan telapak tangannya dan kekuatan Tao mengembun di dalamnya. Gerakan matahari merah melonjak langsung ke dada Chang Jun. Dengan keras, Chang Jun menjadi pucat, membungkuk dan tertegun, kamu bukan Chang Gu. Kakak Jun, ada apa? Di ruang halaman, seorang wanita, dengan pakaian yang tidak rapi dan rambut panjang berantakan, bersandar di pintu dengan gaya tak terbatas dan ketidakpuasan, ayo segera. Sua, hampir di saat yang sama, Muyun mendatangi wanita itu dengan pedang dan menaruh pisau di lehernya. Jangan bergerak, atau kamu akan mati. Wanita itu langsung ketakutan, dan pakaian yang dikenakannya jatuh ke tanah, memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Dia memegang pintu dengan gemetar dan tidak berkata apa-apa. Sangat bagus. Dengan sedikit senyuman, Muyun meraih Chang Jun yang terluka parah dengan satu tangan dan membawa mereka ke dalam kamar. Siapa kamu? Wajah Chang Jun pucat, hampir terluka parah dan sekarat. Dia memandang Chang di depannya. Orang ini bukan Chang, tapi dia bisa berubah menjadi Chang. Bahkan dia telah ditipu, aku. Muyun tersenyum dan berkata, akulah Muyun yang kamu cari-cari. Mendengar hal tersebut, Chang Jun dan wanita itu tampak bersemangat. Muyun tidak berbicara omong kosong dan langsung mengusirnya. Ini duel dan Li Chun. Pada saat ini, melihat keempat orang itu, Muyun punya ide di dalam hatinya. Duh, Li Chun, aku akan meminjamkanmu 2 nyawa lagi. Wajah Duer dan Li Chun jelek. Mereka memandang Muyun dan mata mereka hampir pecah. Pooh. Tetapi pada saat berikutnya, Muyun langsung menuai nyawa mereka tanpa penundaan. Chang Jun dan wanita itu semakin tercengang saat melihat tubuh Duer dan Li Chun yang tergeletak di tanah. Apa yang ingin dilakukan Muyun? Muyun kemudian memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, Li Chun dan Duer bersama Wang Mengen. Sekarang, orang-orang di istana Xiao Yao tidak tahu di mana mereka berada, tetapi orang Chang mengira mereka membunuh Chang Mian. Jika mayat Li Chun dan Duer ditemukan di kamarmu. Mendengar ini, wajah Chang Jun berubah dan berkata, Muyun, kamu ingin memasang bingkai. Ya, melihat pengakuan Muyun yang tidak tahu malu, Chang Jun segera berkata, kamu bermimpi, semua orang tidak bodoh. Yah, memang benar. Muyun kemudian berkata, nanti, aku akan berdandan sebagai murid istana Xiao Yao dan menemukan seorang jenius dari istana Xiao Yao. Aku akan mengatakan bahwa aku menemukan berita tentang Li Chun dan Duer. Murid itu datang dan menemukan mayatnya, dan kalian berdua mati, dan aku akan berubah menjadi Chang dan memberitahu murid-murid keluarga Chang bahwa mereka bertemu dengan baik. Mendengar kata-kata ini, Chang Jun tampak jelek. Muyun, kamu bajingan. Memotong. Muyun menginjak dada Chang Jun dan berkata dari posisi memerintah, aku bajingan. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak orang untuk membunuhku. Aku bukan bajingan, aku tidak akan mati lebih awal. Bang, satu langkah keluar, dada Chang Jun roboh, dan dia tidak bisa hidup. Pada saat ini, wanita gemuk di satu sisi sudah lama ketakutan. Tuan Gembala,
Tuan Gembala, saya bukan anak berkebangsaan Chang. Saya hanya dipaksa oleh Chang Jun. Anda ampuni saya, ampuni saya. Saya bersedia melayani Anda dengan baik. Aku akan berbuat lebih banyak. Bagus. Mu Yun mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya lelah akhir-akhir ini. Bagaimana kamu akan melayaniku? Lakukan sesukamu, kata wanita itu dan perlahan mendekati Mu Yun. Ketika seluruh postur montoknya menempel pada Mu Yun, dia berjongkok perlahan dan melepaskan ikatan baju pinggang Mu Yun. Tapi saat ini, Mu Yun menjadi cakar dengan satu tangan dan langsung menahan kepala wanita itu. Melayani dan melayani. Apa yang kamu lakukan dengan belati di tanganmu? Wajah wanita itu berubah, tapi dia tidak bisa menahan Mu Yun. Beri kamu kesempatan, kamu tidak berguna. Dengan sekali klik, wanita itu tewas mengenaskan di tempat. Kini Mu Yun telah menjadi lawan utama Dautai. Menghadapi lawan utama alam dewa Dautai, mudah untuk ditangkap. Ada 4 mayat di rumah. Mayat Li Chun dan Duer dipindahkan ke bawah tempat tidur oleh Mu Yun. Chang Jun dan tubuh wanita itu terlempar ke atas tempat tidur dan membiarkan mereka berpelukan erat. Setelah semua ini, Mu Yun bertepuk tangan. Jangan berkelahi. Jika kamu tidak melawanku, kamu tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Sosok Mu Yun melintas dan meninggalkan halaman. Dia telah berubah ke tampilan lain. Murid Istana Xiao Yao. Sepanjang perjalanan, Mu Yun sampai di lokasi distrik Sikeng. Di luar rumah besar, dia mengetuk pintu. Siapa? Gerbang terbuka dan sesosok tubuh keluar dari mansion. Cepat, pergi dan beritahu kakak senior Li Zuofen. Duer dan Li Chun telah terbunuh, tepat di distrik Dongcheng, halaman tempat tinggal Chang Jun. Murid yang membuka pintu mengenali pria yang telah diubah oleh Mu Yun dan segera berkata, Li Xiu, kamu Xiu, apa kabar? Di halaman, 4 atau 5 orang segera keluar. Pemuda pertama, berpakaian biru dan berpenampilan luar biasa, melihat Mu Yun di tanah dan berkata dengan takjub, Li Xiu, ada apa denganmu? Mu Yun lemah dan dipenuhi bekas luka, yang mengerikan. Dia berkata dengan lemah, kakak senior Zuo Fan, Li Chun dan Duer, dibunuh oleh Chang Jun. Kata-kata itu jatuh, dan Li Xiu, benar-benar kehabisan napas. Seorang pria datang dan memeriksa sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudara Zuo sudah mati. Brengsek. 3 ranah Taoisme dan platform Li Zuofen sendiri, dan statusnya di Istana Xiao Yao tidaklah rendah. Melihat orang kepercayaannya, Li Xiu, telah meninggal saat itu, dia memikirkan berita tentang Duer dan Li Chun, dan segera berkata, pergi, ikut aku ke distrik Dongcheng untuk mencari seseorang. Saat itu, 1 orang membawa jenazah Li Xiu ke halaman, dan 4 atau 5 orang segera mengikuti Li Zuofen pergi. Saat beberapa orang pergi, tubuh Li Xiu perlahan bangkit di halaman. Bahaya, ini sungguh melelahkan. Mu Yun berkata tanpa daya, aktingnya terlalu melelahkan. Kata-kata itu jatuh, dan sosok Mu Yun melintas dan menghilang. Sekali lagi, Mu Yun telah menjadi canggu lagi. Distrik Dongcheng, di luar sebuah rumah besar. Saudara Chang Qiao, ketika pintu terbuka, seorang murid Chang memandang pria di depannya dan berkata dengan takjub, Chang, ada apa denganmu? Ayo, pergi dan beritahu saudara Chang Qiao bahwa Li Zuofen telah membawa seseorang untuk membunuh saudara Chang Jun. Apa? Ketika murid itu mendengar ini, wajahnya berubah dan berkata, mengapa? Orang-orang istana Xiao Yao, Chang Mian, mereka sudah mati dan belum menjelaskan kepada kami. Sekarang mereka ingin membunuh anak-anak Chang saya. Pergi, Chang Jun, yang diubah oleh Mu Yun, berkata dengan penuh semangat, sudah larut, Chang Jun akan dibunuh. Sepatah kata jatuh, Chang bersendawa dan kentut. Murid yang berani menunda, lari ke rumah sakit dengan jenazah Chang Gu di pelukannya. Sekarang saya melihat Chang Qiao dari keluarga Chang dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Apa? Chang Qiao tampak terkejut dan berkata, dasar bajingan istana Xiao Yao, kamu terlalu banyak menipu orang. Pergi, segera. 5 atau 6 orang lainnya langsung pergi dari sini. Adapun jenazah Chang ditinggalkan begitu saja di halaman. Setelah beberapa saat, tubuh perlahan pulih dan duduk. Lebih gila, Mu Yun memarahi, Li Zuofen juga tahu untuk membiarkan orang menyimpan mayatnya. Kamu sangat tidak sabar sehingga kamu melemparkan mayatnya ke sini. Kali ini, Mu Yun melakukannya setelah mengamati selama beberapa hari. Chang Jun adalah adik laki-laki Chang Xiao.
Li Xiu adalah doglek Li Zuofen. Li Chun, yang dibunuh olehnya, juga merupakan doglek Li Zuofen. Mereka semua berasal dari keluarga Li di istana Xiaoyao. Sekarang, Li Zuofen melihat Li Chun terbunuh. Chang Xiao melihat Chang Jun terbunuh. Aneh kalau kedua belah pihak tidak bertengkar. Jika terjadi kematian atau cedera, bahkan orang-orang dari sekte Tianfeng pun keluar untuk membujuk, tetapi mereka tidak dapat membujuk sama sekali. Begitu masalah ini terungkap, kebenarannya tidak penting. Yang penting adalah wajah kedua belah pihak. Kebangsaan Chang, Istana Xiaoyao, tidak ada yang takut untuk tidur. Ada kontradiksi. Saat ini, ketiga pihak bergabung dan ingin membunuhnya, Muyun. Tergantung, siapa yang membunuh siapa. Harus dikatakan bahwa meskipun ia telah lama tersiksa oleh batu tinta Sifang, hati misterius itu juga telah ditelan oleh batu tinta Sifang. Namun batu tinta Sifang yang menelan hati misterius itu benar-benar memberikan manfaat yang besar baginya. Mampu mengubah tanda darah dan jiwa sendiri dan berubah menjadi orang lain adalah cara baik yang tidak bisa ditukar dengan banyak senjata ajaib. Namun, Muyun tidak yakin apakah penyamarannya akan ditemukan di depan Dao Hai dan Dao Wen asli yang kuat di alam dewa. Tapi kemudian, permainan bagus dimulai. Di sisi ini, Li Zuofen membawa beberapa orang ke distrik Dongcheng, menemukan halaman tempat tinggal Chang Jun, menghancurkan barisan jalan dengan kekerasan, dan memasuki halaman dengan bau darah. 6 orang langsung memasuki ruangan, hanya untuk melihat tempat tidur, Chang Jun dan sosok wanita itu terjerat bersama. Lebih gila, masih menghibur wanita di sini. Li Zuofen sangat marah sehingga dia bertepuk tangan, kebenaran yang bergulir pecah, tempat tidur pecah, dan tubuh Chang Jun dan wanita itu melayang dengan pakaian yang tidak rapi dan jatuh ke tanah. Perhatikan baik-baik, mereka sudah lama mati. Li Zuofen tercengang. Astaga, mati. Apa yang sedang terjadi? Dan tidak lama kemudian dia meninggal, dan tubuhnya masih panas. Namun ketika Li Zuofen membongkar tempat tidur, 2 mayat juga ditemukan di bawah tempat tidur. Saudara Zuofan, Jing dia adalah murid kuil Ducun. Li Zuofen maju dan memeriksanya dengan cermat. Itu memang mayat kedua pria itu. Juga baru saja mati. Li Zuofen memarahi, Li Chun dan Duer meninggal di sini di Changjun. Mereka pasti ada hubungannya dengan orang Chang. Ketika kata-kata Li Zuofen jatuh, kutukan marah terdengar di luar halaman. Li Zuofen, jika kamu berani menyentuh adikku, aku akan membunuhmu. Raungan terdengar, dan 6 orang lagi datang saat ini. Yang pertama adalah Chang Qiao yang tinggi. Chang Xiao melihat kekacauan di ruangan itu. Tubuh kakaknya Chang Jun tidak rapi, dadanya roboh dan meninggal dengan tenang. Dia langsung marah. Li Zuofen, brengsek. Saat Chang Qiao meraung, dia sudah memegang pisau dao panjang dan langsung memotongnya. Boom, rumah itu runtuh dan beberapa sosok bertebaran satu demi satu. Chang Xiao mendatangi tubuh kakaknya dan tidak melihat wanita di seberang sana. Dia hanya memegangi tubuh kakaknya dan menangis dengan sedihnya. Chang Jun, bangun. Ah, raungan itu menyebar hingga puluhan mil, dan Chang Qiao meraung, Li Zuofen, aku akan membunuhmu. Chang Qiao, aku tidak membunuh orang. Li Zuofen berteriak, aku ingin bertanya padamu, bagaimana Dur dan Li Chun meninggal di rumah kakakmu? Kamu bertanya, kamu meminta ibumu pergi. Raungannya terdengar, dan Chang Qiao benar-benar kehilangan akal sehatnya. 6-6. Keenamnya berada pada tingkat lingkungan ilahi Taotai, dan Chang Qiao Taotai 3 kali lipat, dan Li Zuofen juga 3 kali lipat. Segera, 12 di antaranya diserahkan. Nafas teror segera muncul. Chang Qiao memiliki sifat yang kasar, Li Zuofen semakin geram saat melihat Duer dan Li Chun tewas di daerah Chang. Siapa peduli? Boom, untuk sementara, terjadi pertempuran di dalam dan di luar mansion. Hal itu langsung menarik banyak perhatian. Pada saat ini, Muyun menyerahkan dirinya ke sebuah rumah besar. Saat ini, 2 orang keluar dari mansion. Keduanya merupakan anak berkebangsaan Chang. Nama kedua orang ini adalah Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng. Mereka juga yang lebih banyak diamati oleh Muyun dalam beberapa hari terakhir. Kedua bersaudara ini memiliki hubungan yang sangat baik dan tidak dapat dipisahkan. Apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Mereka berdua berjalan keluar ruangan dan melihat ke kejauhan, mengaum kemana-mana, tertegun. Pergi dan lihat. Ya, 2 angka, siap untuk memulai. Tiba-tiba, Muyun,
yang telah lama bersembunyi di tusukan miring, bergegas keluar dengan lambaian tangannya. Boom, raungan rendah terdengar, dan kedua tubuh itu jatuh ke tanah jika tersambar petir. Siapa? Mata Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng berubah. Seseorang bersembunyi bersama mereka, menunggu kesempatan untuk menyerang dan membunuh mereka. Ini aku. Mu Yun memegang pedang penyeberangan dosa dan berkata sambil tersenyum, kamu memikirkan Mu Yun siang dan malam, rumah harta karun Mu Yun. Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng tercengang saat melihat Mu Yun. Orang ini benar-benar ada di kota kuno Changmao. Apa yang dikatakan penduduk istana Xiaoyao memang benar. Saat ini, di sisi distrik Dongcheng ini, pertempuran antara Chang Qiao dan Li Zuofen telah mencapai titik ekstrim. Banyak orang tertarik dengan suara gemuruh yang mengerikan, dan tidak ada yang menyadarinya di sini. Terlebih lagi, Mu Yun telah mengatur susunan jalan di luar halaman untuk mencegah fluktuasi nafas. Ini adalah kenyamanan dari Master Arai Tao. Pembunuhan bisa dilakukan secara diam-diam. Sekalipun dua halaman berdekatan, sulit ditemukan selama susunannya ditata dengan baik dan disamarkan. Chang Yuanping, Chang Yuanfeng melihat Mu Yun muncul di sini. Setelah panik beberapa saat, dia juga menjadi tenang. Dautai levelnya tinggi. Kamu sangat percaya diri untuk menyerang dan membunuh kedua saudara kita. Membunuh kalian berdua, menurutku itu menurunkan identitasku. Mu Yun tersenyum dan berkata, hanya saja kalian berdua memiliki platform Tao ganda. Saya bisa melakukan lebih baik dengan menggunakan identitas Anda. Mendengar ini, Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng saling memandang, dan sebuah instrumen Tao muncul di tangan mereka. Yang satu memegang pedang dan yang satu lagi memegang pisau. Bilahnya bertabrakan dengan bilahnya. Samar-samar terdengar suara nyanyian pedang. Kedua bersaudara yang datang sejak kecil ini hidup bersama bahkan berperan sebagai wanita yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mereka selalu memiliki hati yang sama. Saat sekarang, Mu Yun merasa dia pasti memiliki kemampuan untuk berduel dengan dua dautai. Tapi saya harus mengatakan bahwa Mu Yun memilih mereka. Ini adalah tempat paling bodoh di Mu Yun. Mari kita lihat betapa kuatnya saudara-saudara kita. Mati. Area ini diatur oleh Mu Yun. Mereka ingin susunan ini menjadi kuburan yang disiapkan oleh Mu Yun untuk diri mereka sendiri. Sua-sua, dua orang, satu kiri dan satu kanan, sangat cepat dan mematikan. Ling Yun Dao 1000 potongan, bunuh ribuan orang dengan pedang Chong Qiao. Sua-sua, suara sorakan terdengar, dan kedua pedang itu hampir terpotong ribuan kali pada saat yang bersamaan. Bayangan dao-dao dan pedang menyebar ke seluruh dunia dan langsung mengejar Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Saat telapak tangannya digenggam, kekuatan internal perlahan-lahan menjadi panas. Matahari merah menjulang tinggi. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatiku, sepertinya ada magma yang berkumpul dan meletus di telapak tanganku. Kemudian berubah menjadi lautan, berputar dan mengalir keluar. Boom! Suara tabrakan rendah terdengar dan gelombang teror dilepaskan. Ribuan bayangan pedang dan ribuan bayangan pedang meleleh di bawah pengaruh kekuatan Tao yang panas. Bersama dengan Chang Yuanping dan Chang Yuanfeng, tubuh mereka menderita seolah-olah terpanggang oleh terik matahari. Ah! Jeritan itu terdengar. Chang Yuanping bahkan tidak bisa memegang pisau di tangannya. Seluruh permukaan kulit seperti api, penuh bekas luka bakar. Bagaimana mungkin? Kekuatan Tao Mu Yun seperti matahari yang terik di 9 hari yang mengerikan, dengan pembakaran yang sangat mengerikan. Inilah kekuatan Tao Jue. Formula apa yang dikembangkan anak ini? Dia bisa mengubah kekuatan Tao-nya menjadi serangan yang begitu panas. Tetapi pada saat ini, sosok Mu Yun, seperti hantu, mendatangi tubuh datar Chang Yuan. Dia menggenggam pedang itu dengan telapak tangannya dan melepaskan pedang Qi yang ganas. Potong orang-orang biasa. Mu Yun tidak memiliki formula kelas 2 untuk dimanfaatkan sekarang, jadi ketika dia bergerak, dia akan langsung membunuh rakyat jelata. Sebuah pedang keluar, seperti makna orang awam, terkondensasi pada pedang ini. Ada kepulan, semangat mengerikan, muncul. Chang Yuan menundukkan kepalanya dan langsung melesat keluar. Di sisi lain, Chang Yuanfeng benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Satu gerakan, pembunuhan kedua. Mu Yun ini benar-benar sekuat yang dikatakan Sang Yunsi. Satu platform Tao itu berat, dan satu pedang membunuh dua platform Tao. Jika ini tersebar, tidak ada yang berani mempercayainya. Tapi sebelum Chang Yuanfeng bereaksi, Mu Yun telah membunuh lagi. Chang Nian dan yang lainnya,
kamu benar-benar membunuh mereka. Chang Yuanfeng marah. Itu benar, kata-kata Mu Yun jatuh dan muncul lagi. Kepala puncak Chang Yuan langsung terbang keluar. Di halaman, 2 mayat jatuh ke tanah. Mu Yun langsung membakar kedua tubuh itu kali ini. Tak lama kemudian, sosok Chang Yuanping sudah keluar dari halaman. Yuanping, teriakan terdengar. Mu Yun tercengang. Siapa orang ini? Apakah kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Saya juga terbangun, saya tidak tahu. Mu Yun menyamar sebagai Chang Yuanping dan menggelengkan kepalanya saat ini. Lupakan dulu, ayo pergi dan lihat. Bagus. Beberapa anak Chang bersama Mu Yun pergi ke posisi bertarung. Halaman belakang dilihat dari luar masih mempertahankan tampilan aslinya yang seolah tidak pernah berubah. Mu Yun datang ke tempat Li Zuofen dan Chang Qiao bertarung dengan beberapa anak Chang. Pada saat ini, murid dari kedua belah pihak tidak lagi 12, tetapi lebih dari 20. Melihat adegan ini, Mu Yun juga sedikit terkejut. Tampaknya meskipun istana Chang dan Xiao Yao bekerja sama, jelas selalu ada kontradiksi di antara mereka. Faktanya, apa yang dilakukannya akhir-akhir ini tidak tahan untuk dicermati. Namun, akankah keluarga Chang dan istana Xiao Yao mempertimbangkannya dengan hati-hati? Sama sekali tidak. Jika ada yang meninggal, mereka bertengkar. Tidak ada yang akan menundukkan kepala satu sama lain. Lalu bertarung. Lebih gila, di depan Mu Yun, putra Chang memarahi, orang-orang di istana Xiao Yao terlalu banyak menipu orang, bunuh aku. Boom, raungan rendah terdengar, dan beberapa anak Chang, termasuk Mu Yun, bergabung dalam perang lagi. Kini, keseruannya semakin besar. Semua sosok bergegas keluar, dan bau teror muncul. Mu Yun menyamar sebagai Chang Yuanping dan bergabung dalam perang. Itu juga tidak sopan. Seorang murid istana Xiao Yao, seorang pendeta Tao, menatap Mu Yun dan langsung menikamnya dengan tombak. Wajah Mu Yun tiba-tiba berubah, jadi dia bergegas menghadapinya dan menyerahkan tangannya kepada pria itu. Tidak ada ancaman bagi Mu Yun karena dual dautai. Namun kini Mu Yun tidak terburu-buru membunuh pria ini. Situasi terus memburuk, dan semakin banyak murid Chang dan murid istana Xiao Yao bergabung dalam pertempuran. Yang membuat Mu Yun merasa aneh adalah Qiu Yongchao, Ding Suri, dan 5 pemimpin Chang Zongtong, Chang Mengyin dan Chang Michelle belum muncul. Semuanya adalah 6 tingkat dautai. Tidak mungkin mereka tidak bisa merasakan fluktuasi nafas yang begitu kuat. Beberapa saat kemudian, Mu Yun mengetahui sesuatu di dalam hatinya. Bukannya mereka tidak tahu, tapi orang-orang ini mengalah dalam hati. Diam-diam izinkan murid dari kedua belah pihak bertarung di sini. Kelimanya tahu bahwa begitu mereka muncul, mereka akan benar-benar merobek wajah mereka dan membunuh. Oleh karena itu, saat ini, mereka semua memilih untuk membiarkan muridnya bertarung. Pahami ini, Mu Yun juga diterima. Murid ganda platform Tao istana Xiao Yao di depannya merasa bahwa anak-anak Chang di depannya tampak mudah untuk dihadapi. Dia ditekan di mana-mana sendirian dan diam-diam bahagia di dalam hatinya. Bunuh putra kedua dan tingkatkan prestise istana Xiao Yao. Mata murid itu bersinar dan lebih berani. Tetapi pada saat ini, Mu Yun memegang tangannya, dan nafas yang mengerikan muncul di tubuhnya, dan kekuatan Tao yang panas mengembun di telapak tangannya. Matahari merah. Sebuah gerakan dilakukan oleh matahari merah. Dengan kekuatan Tao yang mengerikan, dia merobek semua rintangan, langsung menuju ke dada muridnya dan membuka perutnya. Jeritan itu terdengar, dan murid itu memandang Mu Yun dengan ekspresi yang luar biasa. Kamu, sembunyikan kekuatanmu. Mendengar ini, Mu Yun mencibir, kamu pikir semua orang sama bodohnya dengan kamu. Chang Yuanping, bagus sekali. Pada saat ini, 3 murid platform Tao berkebangsaan Chang berseru, kali ini, saya akan mengingat pencapaian besar Anda. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata, inilah yang harus aku lakukan. Pertempuran berlanjut. Mu Yun prihatin dengan pertarungan antara Chang Qiao dan Li Zuofan. Keduanya adalah 3 ranah dautai. Kekuatan mereka sendiri tidak buruk. Hingga kini, mereka belum bisa membedakan pemenang dan pecundang. Bagi mereka yang memasuki wilayah rahasia dan mencapai 3 level dautai, cukup disebut level kapten kecil dan pemimpin tim kecil. Jika salah satu dari mereka meninggal, saya khawatir Chang Zongtong, Qiu Yongchao dan yang lainnya tidak akan bisa duduk diam. Saat bertarung dengan murid-murid istana Xiao Yao, Mu Yun menatap Chang Qiao dan Li Zuofen. Chang Qiao tampaknya mahir dalam seni fisik Tao. Kekuatan tangan kosong dan tinju ganda meletus,
yang lebih ganas daripada memegang senjata Tao. Li Zuofen, sebaliknya, adalah seorang pendekar pedang. Saat dia menggunakan pedangnya, dia menggunakan formula yang ringkas dan memperhatikan keberaniannya. Kedua penganut Tao itu bertarung 3 kali, dan momentum mereka juga yang paling kuat. Kalau bukan karena bahan yang dibuat oleh kota kuno ini, bisa dikatakan kuat dan kuat. Saya khawatir seluruh kota kuno harus ditinggalkan jika kedua orang itu bertarung begitu sengit. Mu Yun tidak terburu-buru dan menunggu kesempatan secara diam-diam. Tiba-tiba, Chang Qiao tampak marah dan meledak total. Di sela-sela lambaian tinjunya, angin kencang menderu-deru. Suara menderu itu seperti guntur yang menggelegar ke arah Li Zuofen. Pedang di tangan Li Zuofen diayunkan ratusan kali berturut-turut, dan setiap kali berisi ledakan yang sangat dahsyat. Ledakan, kedua sosok itu bertabrakan, dan kekuatan Tao yang melonjak menyebar. Mati, kurang ajar kau. Pertarungan sengit terus meningkat, dan keduanya benar-benar memerah dan menunjukkan trik terkuat mereka. Bang! Suara pelan terdengar. Di depan Li Zuofen, pedang ki udara runtuh dan sebuah celah muncul. Chang Qiao baru saja masuk dan langsung meluncur ke bawah. Boom! Raungan pelan terdengar, dan nafas teror beredar. Sosok Li Zuofen jatuh ke tanah, tapi dia masih memegang pedang panjang dan tidak takut. Dan saat itu juga, sesosok tiba-tiba membunuh Li Zuofen dengan tusukan miring. Itu Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun mengubah Chang Yuanping menjadi seorang pejuang. Dia mengepalkan tinjunya dan langsung menuju ke punggung Li Zuofen. Dia tampak seperti akan mati. Tidak, wajah Chang Qiao berubah. Li Zuofen baru saja tertinggal. Kekuatan mereka masih ada. Chang Yuanping akan mati jika dia bergegas keluar seperti ini. 3 ranah Dautai jauh lebih baik daripada ranah ganda Dautai. Li Zuofen sangat marah saat melihat ada murid ganda dari platform Chang Tao. Saat ini, dia ingin menyerang dan bunuh diri. Kamu ingin mati. Kata-katanya jatuh, dengungan dingin dan pedang panjang di tangannya langsung membunuh Mu Yun. Tapi Mu Yun tidak menghindarinya dan langsung bertarung dengan kedua tinjunya. Kekuatan Tao yang panas dan mengerikan muncul. Boom! Raungan pelan terdengar. Hampir seketika, kekuatan tinju dan pedang ki bertabrakan. Di depan Mu Yun, kekuatan tinju terkoyak. Li Zuofen memegang pedang panjang dan langsung menembus dada Mu Yun. Chang Yuanping melihat pemandangan ini, mata Chang Qiao menjadi merah darah. Li Zuofen, aku akan membunuhmu. Li Zuofen memandang Chang Yuanping dari dekat dan mencibir, apakah kamu layak untuk campur tangan? Begitu dia menggenggam telapak tangannya dan mengeluarkan pedang panjangnya, dia ingin bertarung melawan Chang Qiao. Tapi saat ini, tubuh Chang Yuan mengeluarkan kekuatan tarikan yang mengerikan dan dengan paksa menjepit Li Zuofen. Wajah Li Zuofen berubah. 5015. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anak ini bisa menghentikannya? Tapi waktu tidak menunggu siapapun. Chang Qiao benar-benar gila saat ini. Dia marah dan ingin bunuh diri. Dia sudah akan bunuh diri. Brengsek, Li Zuofen berteriak dengan marah. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Chang Yuanping, yang diubah oleh Mu Yun, hanya tersenyum, aku mati, kamu harus mati. Wajah Li Zuofen berubah dan berkata lagi, tidak, kamu tidak Chang Yuanping. Tapi tidak ada waktu. Tinju Chang Qiao keluar bersamaan dan roh pembunuhnya jatuh, tetapi Li Zuofen ditahan oleh Mu Yun. Boom! Tinju itu langsung mengenai punggung Li Zuofen. Wow! Darah muncrat, dan wajah Li Zuofen bergetar. Di dalam tubuhnya, kekuatan Tao mulai tampak kacau. Di mana Chang Xiao akan berhenti? Dia mengepalkan tinjunya dan memukul punggung Li Zuofen. Setiap tinju berisi kehancuran yang sangat kuat. Hingga akhirnya, punggung Li Zuofen menjadi genangan daging busuk, dan wajahnya memutih. Dasar bajingan, melihat tubuh Li Zuofen perlahan jatuh ke tanah, Chang Qiao buru-buru menatap Chang Yuanping di depannya. Chang Yuanping, wajah Chang Qiao jelek dan dia memeluk Chang Yuan yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, Mu Yun, dengan wajah sedih dan suara lemah, berkata, saya adalah yang mulia keluarga Chang. Jangan pernah menginjak-injak istana Xiaoyao. Ya, Chang Qiao gemetar dan berteriak, jangan pernah menginjak-injak istana Xiaoyao. Sepatah kata jatuh, dan Chang Yuanping yang telah diubah Mu Yun benar-benar hilang. Chang Qiao sangat marah. Sambil meraung, Chang Qiao bergegas keluar dan seluruh tubuhnya melonjak. Dia meraung,
bajingan istana Xiaoyao, matilah untukku. Kini, adegan itu meledak sepenuhnya. 40 atau 50 anak Chang dan murid istana Xiaoyao telah bergabung dalam perang. Istana di sekitarnya, halaman, rumah-rumah runtuh, dan korban jiwa berangsur-angsur bermunculan. Mu Yun yang terbaring di tanah tidak bernafas, dan jiwanya telah tersapu ke dalam gambaran surga yang membunuh. Secara kebetulan, terjadi pertempuran di sekitar, dan puing-puing serta kayu beterbangan di langit, secara bertahap mengubur tubuh Mu Yun. Mu Yun juga berhenti berpura-pura mati dan meninggalkan area pertempuran dari bawah tanah. Kemarahan telah keluar, sekarang, dia akan menunggu dan melihat keseruannya. Anak-anak berkebangsaan Chang dan murid-murid istana Xiaoyao di kota kuno Changmao bergabung dalam perang satu demi satu. Seiring waktu, ratusan murid di tingkat Dautai Senjing telah bertarung. Saat ini, Mu Yun berada di menara tinggi, puluhan mil jauhnya, menyaksikan pertempuran. Sayang sekali, Mu Yun tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya benar-benar marah." Seiring berjalannya waktu, lebih dari 20 orang terbunuh dan terluka, dan kedua belah pihak tidak berniat untuk berhenti. Cukup, pada saat ini, seruan dingin bergema di langit dan bumi. Pada saat ini, sekelompok orang muncul dalam pertempuran dan melihat sekeliling. "Hentikan," wanita pertama berkata dengan suara dingin. "Perhatikan baik-baik, itu adalah Sang Yunxi dari Sekte Tianfeng." Melihat wanita ini, Mu Yun juga mengerutkan kening. Orang ini memiliki lubang di kepalanya. Pertarungan antara Sekte Tianfeng dan klan Chang hanya baik untuk Sekte Tianfeng, tapi tidak buruk. Wanita ini memblokirnya lagi dan lagi. Mu Yun benar-benar ingin menghajarnya. Namun, meskipun Sang Yunxi berada di tingkat 6 Dautai, murid istana Chang dan Xiaoyao ini tidak akan mendengarkannya. Kedua belah pihak masih saling bertarung. Sang Yunxi bersenandung dingin, "Kamu terhubung di langit, kamu menyanyikan mimpimu, kamu tersenyum, Qiu Yongchao, Ding Suri, apakah kamu akan hidup selamanya?" Saat kata-kata itu terdengar, selusin sosok berdiri di puncak menara tinggi di kejauhan. Tiga yang pertama memiliki temperamen dan karakteristiknya sendiri yang tak tertandingi. Itu adalah ketiganya Chang Zongtong, Chang Mengyin dan Chang yang tersenyum. Tidak pernah mati. Jika istana Xiaoyao ingin tidak pernah mati, kami keluarga Chang akan menemanimu. Suara di langit acuh tak acuh. Mungkin sudah tahu. Saat ini, saya tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, sosok-sosok muncul di tepi dan sudut sebuah istana. Dua yang pertama berwarna hitam dan putih, dengan temperamen yang sangat berbeda. Itu Qiu Yongchao dan Ding Suri. Qiu Yongchao berkata dengan dingin, orang-orang dari keluarga Chang terlalu banyak menipu orang." Sekarang, master tingkat 6 muncul, dan murid dari kedua belah pihak bertarung dengan segala cara. Sang Yunxi berkata dengan enggan, "Bisakah kamu menggunakan otakmu? Itu adalah kerja sama." Murid itu meninggal tanpa alasan. Sungguh suatu kebetulan bahwa kedua belah pihak mengetahuinya. "Tidakkah menurutmu ada masalah? Mungkin kamu diperhitungkan oleh Mu Yun." Begitu komentar ini keluar, Chang Zongtong berkata lagi, "Sang Yunxi, kamu tidak bisa tidak memikirkan Mu Yun dengan sangat baik. Bahkan jika dia melihat ke langit dan sekarang menjadi alam ganda Dautai, bagaimana dia bisa membunuh secara diam-diam di bawah mata kita? Bisakah kamu percaya bahwa kamu telah membunuh Master Arai Tao kelas 1 dan membunuh platform Tao secara diam-diam?" Sang Yunxi berkata, "Ini bukan pertanyaan apakah harus percaya atau tidak, tapi itu mungkin. Kamu sedang bertarung di sini sekarang. Izinkan saya bertanya, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Bukankah Mu Yun?" Dia bilang dia tidak bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke sini. Sekarang, Chang Zongtong dan Qiu Yongchao terdiam satu demi satu. Omong kosong. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Hanya melihat posisi bertarung, sesosok tubuh berlumuran darah terlihat sangat malu. Puncak Chang Yuan. Melihat pria itu, beberapa orang dari keluarga Chang saling memandang ke samping. Chang Yuan Feng meraung, "Kakak tertuaku dibunuh oleh orang-orang di istana Xiaoyao. Sekarang kamu mengucapkan kata-kata ini. Berdiri dan berbicara tidak akan melukai punggungmu. Kamu Tian Fengsong, jangan ikut campur dalam masalah ini. Menurutku kamu, Tian Fengsong, yang paling diuntungkan." Kamu Sang Yunxi mendorong pelakunya ke Mu Yun lagi dan lagi. Semua orang tahu bahwa Mu Yun pernah terluka parah sebelumnya. Baru setahun yang lalu dia bisa mencapai kolom Tao tingkat 8 dan 9,
mencapai Dautai, dan membunuh orang-orang kita. Petik 2. Sang Yunsi, serahkan semuanya pada Muyun lagi dan lagi. Aku ingin bertanya apa maksudmu. Sang Yunsi tercengang mendengar kata-kata ini. Keluarga Chang dan yang lainnya, melihat sekelompok orang dari Sekte Tianfeng, juga melotot satu persatu. Chang Yuanfeng hanyalah sebuah platform ganda Tao dan memiliki sedikit hak untuk berbicara, tetapi saudaranya Chang Yuan baru saja meninggal. Sekarang dia mengucapkan kata-kata ini, yang tidak diragukan lagi sangat kuat. Chang Zongtong melangkah maju dan berkata langsung, jika semuanya baik-baik saja, itu tidak mungkin. Tempat rahasia itu terlalu luas. Kita punya sedikit harapan untuk menemukan Muyun. Sebaiknya kita biarkan para tetua membuka tempat rahasia itu dan semua orang keluar. Tempat rahasia itu cepat atau lambat akan hancur. Jika Muyun tidak keluar, dia akan mati di sini. Tapi saat ini, kami orang Chang tidak akan pernah berhenti mengurusi rekening istana Xiaoyao. Mendengar ini, Qiu Yongchao tertawa, Chang Zongtong, mereka semua mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan di 6 tingkat Dautai. Saya akan datang untuk mengalaminya hari ini. Aku khawatir kamu tidak bisa. Tiba-tiba, kedua platform Tao itu memiliki 6 tingkat, dan nafas mereka muncul di luar. Tekanan teror menyelimuti seluruh lingkaran pertempuran. Ini adalah 6 level. Dautai Liu Zong benar-benar buruk. Di saat yang sama, senyuman pucat juga muncul dalam satu langkah. Dengan suara dingin, Ding Suri, aku sudah lama ingin mempelajari kemampuan.